Halo, kembali lagi dengan Julian Tekno. Jadi pada video kali ini saya mau sedikit berbagi nih, kira-kira gadget penting apa saja yang perlu dimiliki oleh mahasiswa. Nah, sebagai orang yang sudah berkuliah itu kurang lebih sekarang itu 9 tahun ya, menurut saya ada beberapa gadget yang itu penting banget untuk dimiliki mahasiswa terlepas dia itu mahasiswa jurusan apa. Yang pertama adalah stationery basic ya, jadi hal-hal seperti pulpen, buku, pensil, penggaris, atau mungkin kalau dibutuhkan jangka sorong, menurut saya adalah hal-hal penting yang perlu dimiliki oleh setiap mahasiswa. Ya memang zaman sekarang itu teknologi sudah canggih ya, bahkan untuk nyatet di kelas aja itu sekarang banyak yang sudah pakai iPad. Tapi bukan berarti stationery tradisional seperti pulpen, buku, kertas, itu jadi nggak berlaku lagi. Karena kalau dalam mencatat itu, kalau kita mencatatnya pelan-pelan dengan pakai pulpen, bukan ngetik atau bukan pakai stylus atau semacamnya, menurut saya secara keilmuan itu akan lebih mudah terserap. Stationery tradisional juga relatif lebih tidak rentan error ya, karena kalau kita tuh pakai gadget elektronik untuk mencatat itu bisa aja pas lagi kelas taunya baterainya habis, atau tiba-tiba stylus rusak, atau mungkin layar bermasalah, dan kalau udah kejadian seperti itu kita nggak bisa ngapa-ngapain. Sementara kalau kita pakai stationery tradisional, kalau misalnya ada yang rusak kan kita pulpen bisa beli dua ya, bisa ganti pulpen, atau buku juga harusnya kalau memang sudah mau habis kan udah kelihatan dari jauh-jauh hari ya. Kalau Anda memang punya budget lebih dan sanggup untuk beli iPad atau mungkin Galaxy Tab atau tablet-tablet semacamnya, ya nggak masalah juga, terutama kalau Anda tuh suka menulis. Tapi kalau saya pribadi, saya sendiri tuh jarang sekali pakai tablet dan sekarang pun saya nggak punya tablet. Dan buat saya note taking secara tradisional tuh juga sudah oke. Oke, sekarang kita masuk ke yang elektronik, dan salah satu gadget yang menurut saya penting untuk dimiliki oleh mahasiswa adalah USB flash drive. Memang sekarang mungkin kelihatannya zamannya itu udah pakai cloud service ya, misalnya seperti Google Drive, OneDrive, atau mungkin kalau Anda tuh lingkungannya pada pakai Apple device yang mungkin pakai AirDrop, sehingga kelihatannya tuh yang namanya flash drive itu jadi nggak kepake lagi. Nah, tapi menurut saya flash drive itu masih sangat punya banyak kegunaan ya. Jadi pertama, untuk transfer file besar, tentu saja flash drive itu masih sangat cepat. Dan ada kalanya kita tuh udah ngerjain PowerPoint bagus, kemudian kita begitu mau presentasi itu ternyata pakai komputer operator. Nah, kalau kita mau mindahin file dari laptop kita ke komputer operator kan mungkin nggak ada internetnya, jadi ya harus pakai flash drive. Mau ngeprint atau nge-scan gambar di warnet juga harus pakai flash drive. Ya sebenarnya Anda bisa aja sih, kita tuh misalnya upload dulu ke Google Drive, kemudian di warnet login, habis itu download file dari Google Drive ke komputer warnet, kemudian di print. Tapi menurut saya untuk kasus Indonesia minimal ini agak-agak riskan, karena mungkin aja di warnetnya itu ada keylogger atau software-software yang digunakan untuk hacking. Kalau Anda punya budget lebih, Anda juga bisa tuh investasi ke storage yang lebih bisa diandalkan dan juga lebih besar kapasitasnya seperti external hard drive. Nah, tapi external hard drive juga punya kelemahan. Selain dia berat, kadang-kadang external hard drive itu nggak bisa dibaca di komputer warnet kalau dicoloknya tuh ke input USB yang sebelah depan, karena biasanya yang sebelah depan tuh USB 2.0, sementara hard drive ada mungkin 2.0 dan butuh power lebih. Yang berikutnya adalah smartphone. Nah, jadi sebagian besar dari Anda mungkin Anda sudah punya smartphone. Tentu saja Anda sudah tahu gunanya smartphone ya, untuk komunikasi, web browsing, sosmed, kamera, dan sebagainya. Nah, untuk mahasiswa, menurut saya soal budget itu disesuaikan saja semampu Anda ya, jadi nggak usah mahal-mahal banget. Brand juga silahkan pilih sendiri, tipe silahkan pilih sendiri, menurut saya nggak ada masalah selama Anda punya smartphone ya minimal. Tapi nih, kalau Anda tuh ternyata punya budget lebih dan Anda punya pilihan, ini adalah beberapa pertimbangan dari saya. Kalau Anda itu dalam kuliah mementingkan kualitas foto dan video, mungkin Anda itu mahasiswa desain ya, atau mungkin Anda itu mahasiswa arsitektur yang butuh fotonya itu bagus, dan kemudian juga colornya itu true to life, menurut saya Apple itu bisa jadi pilihan ya. Jadi iPhone yang ada di pasaran, menurut saya sih mungkin iPhone 13 ke atas. Jadi iPhone di pasaran meskipun mahal, barangkali itu worth it kalau memang Anda tuh punya uangnya. Saran saya sih jangan beli di bawah iPhone 13 ya, karena kalau iPhone 12, 11, dan ke bawah itu supportnya mungkin udah nggak lama lagi. Mungkin dalam 1-2 tahun juga sudah tidak dapat software update. Tapi kalau saya pribadi, kalau saya mahasiswa, saya cenderung akan memilih Android ya, karena pertama relatif lebih murah untuk mayoritas tipenya. Yang kedua, dia punya file management yang menurut saya jauh lebih bagus dibanding iOS. Jadi kalau Anda itu download file ya, file itu tersimpan di storage tertentu yang jelas di mana lokasinya ya, nggak seperti iOS. Kalau Anda pengen jadi developer juga Anda bisa sideload app ya. Dan Android juga punya fitur yang namanya USB OTG ya. Ini biasanya sih keperluannya spesifik, misalnya tuh kalau Anda itu misalnya jurusan elektro, Anda itu kemudian mau pakai Arduino, Anda tuh bisa memanfaatkan Android Anda sebagai serial monitor. Tapi menurut saya nggak kalah penting adalah jangan beli HP karena gengsi ya. Oke lah kalau mungkin Anda tuh pengen bergabung di komunitas sosial tertentu, mungkin HP yang keren seperti iPhone mungkin bisa membantu Anda dalam bersosialisasi. Tapi ya kalau Anda itu level mahasiswa, ya menurut saya sih yang penting dia berfungsi dengan baik dan tepat guna ya. Kalau teman-teman Anda yang punya iPhone, kemungkinan juga dibeliin oleh orang tuanya. Yang berikutnya adalah TWS ya, atau True Wireless Stereo, atau mungkin headset yang berkabel juga nggak masalah.
Ini menurut saya sangat penting kalau Anda itu sering misalnya kuliah online ya, mungkin Anda dengar audio dari video yang Anda sedang putar, atau buat meeting online juga itu butuh TWS supaya suara itu nggak melebar kemana-mana, atau mungkin nggak dengerin apa-apa, termasuk saya sendiri kadang seperti itu dan beberapa teman saya juga saya tahu seperti itu, karena kita mungkin cuma butuh kuping itu disumpal aja supaya bisa fokus. Kalau Anda punya budget lebih, mungkin Anda bisa tuh beli yang namanya noise cancelling headphone seperti yang dari Sony atau Bose, tapi itu biasanya mahal, di atas 3 juta rupiah. Dan buat saya headset biasa juga cukup dan biasanya itu juga lebih portable ya, nggak seperti headphone yang noise cancelling. Oke, yang terakhir adalah laptop ya. Laptop itu menurut saya untuk mahasiswa adalah gadget yang paling penting ya, karena kita mau nugas, kita mau ngurus administrasi, nonton YouTube, meeting online, bahkan kerja sampingan, itu juga semuanya dikerjakan di laptop. Ya mungkin bisa aja sih hal-hal seperti itu tuh dikerjakan di smartphone, cuma layar sekecil itu tentunya nggak nyaman. Video ini nggak bakal cukup panjangnya kalau saya mau bahas secara spesifik apa saja sih kriteria laptop mahasiswa, dan kalau Anda mau lihat itu, Anda bisa cek video saya yang satu ini, dan kemungkinan saya akan bikin versi update di tahun 2024, jadi biar nggak ketinggalan silahkan subscribe. Tapi menurut saya yang paling penting di sini adalah jangan Anda ngirit ya. Kalau buat saya pribadi, biasanya itu saya akan merekomendasikan kalau bisa belinya yang 7 juta ke atas, karena itu biasanya untuk general purpose ya, untuk mahasiswa itu sudah sangat-sangat cukup dalam jangka waktu panjang. Dan kalau budget 7 jutaan, menurut saya mau Anda itu mahasiswa teknik, mau mahasiswa sosial, atau mungkin desain, menurut saya tuh yang nggak ada bedanya, laptopnya itu aja. Nah, tapi kalau Anda tuh punya budget lebih, misalnya 10 juta ke atas, nah mungkin Anda bisa lebih spesifik. Kalau Anda itu mahasiswa yang butuh 3D design, ya misalnya mungkin ada desain atau mungkin Anda teknik dan butuh visualisasi, ya oke lah, silahkan beli laptop yang punya discrete GPU seperti laptop-laptop gaming atau laptop content creation. Tapi kalau Anda itu misalnya mahasiswa sosial dan Anda tuh sering nongkrong di cafe, butuh yang ringan, portable kemana-mana, menurut saya tuh bisa Anda pilih laptop-laptop yang tipis dan ringan ya, thin and light. Dan tentunya mau model laptop manapun, saran saya kalau bisa coba juga di toko tuh supaya Anda tuh bisa dapat feel gimana rasanya ngetik, gimana rasanya pakai touchpad di laptop tersebut, dan tentunya yang gak kalah penting adalah kualitas displaynya. Oke, demikian aja video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Menurut Anda, apakah ada gadget lainnya yang mungkin harusnya masuk juga nih di daftar gadget penting untuk mahasiswa? Nah, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Saya Ju dan terima kasih telah menonton.